Nama saya Nova Dihansyah dengan NIM 123170025 dari program studi Teknik Mesin. Nama saya Made Herlina Meliana, NIM 123190629 dari program studi Teknik Industri. Nama saya Muhammad Nur Rahim, NIM 123170027 dari program studi Teknik Mesin. Saya Citra Apriliana dengan NIM 123190030 dari program studi Teknik Industri. Nama saya Rizky Herman Salim dengan NIM 123170026 dari program studi Teknik Mesin. Kami dari kelompok 6. Kami di sini ingin membuat alat dan mempresentasikan penerapan hukum Faraday dan hukum Lenz pada senter kocok. Berikut videonya. A few moments later. Senter kocok. Apa itu senter kocok? Senter pada umumnya mengeluarkan sumber cahaya melalui lampu LED dengan menggunakan energi yang berasal dari baterai dengan cara menekan tombol on. Akan tetapi, senter kocok mengeluarkan sumber cahayanya menggunakan energi yang berasal dari kuat medan magnet. Perbedaannya yaitu dengan cara dikocok. Konsep yang digunakan dalam senter kocok ini yaitu flux magnetik, hukum Faraday, hukum Lenz, dan gaya gerak listrik induksi. Flux magnetik dan GGL induksi. Senter kocok memanfaatkan perubahan flux magnetik yang menghasilkan GGL induksi yang dapat disimpan dalam suatu komponen penyimpanan listrik. Dalam senter kocok, penggunaan magnet dan jumlah lilitan sangat penting karena dengan magnet akan terjadi perubahan flux magnetik. Kemudian arus listrik muncul dengan menyeimbangkan jumlah lilitan kumparan elektromagnetik. Maka arus listrik dapat melalui kumparan sehingga lampu dapat menyala. Hukum Faraday dan hukum Lenz. Pada senter kocok berlaku hukum Faraday saat GGL induksi antar ujung loop pengantar, dan hukum Lenz jika GGL induksi dan timbul pada rangkaian maka akan timbul medan magnetik induksi. Faktor penyebab timbulnya GGL pada kumparan antara lain perubahan luas bidang kumparan, perubahan sudut kumparan, dan perubahan induksi magnetik. Elektromagnetisme pada medan magnet dihasilkan oleh gerakan muatan listrik yang mengalir. Flux magnetik. Bentuk rumusnya adalah P sama dengan B kali A atau P sama dengan B kali A cos theta, di mana P adalah flux magnetik, B adalah induksi magnet, A adalah luas permukaan bidang. Selanjutnya, bentuk rumus GGL induksi dengan rumus epsilon sama dengan negatif banyaknya lilitan dikali perubahan flux magnet terhadap selang waktu. Senter kocok ini sangat unik atau juga disebut dengan unik. Yang pertama, cara menyalakan senter pada umumnya tinggal menekan tombol on. Sedangkan pada senter kocok, cara menyalakannya harus dikocok lalu tekan switch. Yang kedua, sumber energi yang didapatkan senter pada umumnya berasal dari baterai. Sedangkan sumber energi yang didapatkan pada senter kocok berasal dari kuat medan magnet. Yang ketiga, sinar lampu senter pada umumnya berwarna kuning, tapi senter kocok ini ada juga lampunya yang berwarna putih. Keuntungan dari senter kocok. Senter kocok ini dapat digunakan meskipun tanpa adanya aliran listrik untuk menyalakan lampu LED. Untuk penggunaannya cukup dikocok secara manual oleh pemakai. Senter ini dapat digunakan sebagai alat alternatif penerangan apabila tidak terdapat listrik. Senter ini sangat ramah lingkungan, barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai dan mudah didapatkan. Kekurangan senter kocok. Antara lain, desain senter kocok yang kurang menarik, tangan menjadi lebih cepat letih karena menyalakan senter dengan cara dikocok, membutuhkan effort yang lebih untuk menyalakan senter kocok, lampu yang tidak menyala secara konstan, serta suara yang ditimbulkan akibat benturan magnet dan pipa PVC saat mengocok sangat keras dan mengganggu. Saran pengembang, magnet yang digunakan harus memiliki medan magnet kuat untuk menghasilkan elektromagnetik.
Desain senter kocok harus dirancang semenarik mungkin agar terkesan lebih indah pada saat dilihat.